Prinsip akidah ahli sunnah adalah membenarkan adanya karomah para wali. Subhanallah, bayangkan. Ahli sunnah wal jamaah membenarkan adanya karomah para wali. Walaupun kriterianya walinya yang mana dulu. Walinya yang mana dulu. Karena setahu kami nggak ada yang namanya wali itu ngerokok. Nggak ada. Tidak ada. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Subhanallah. Tapi kriterianya di luar orang-orang yang namanya ahli sunnah, mereka mengangkat-ngangkat siapa saja. Subhanallah. Yang nggak sholat Jumat dianggap wali. Sholat Jumatnya di Mekah katanya. Dianggap wali. Orang yang begitu dianggap wali. Subhanallah. Kan aneh gitu kan. Kriterianya tidak jelas. Tapi akidah ahli sunnah wal jamaah, kriteria walinya jelas diterangkan di dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Jelas kriteria walinya. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Subhanallah. Menjaga keimanannya. Benar-benar dia itu berusaha menyempurnakan ketakwaan. Menjaga daripada segala hal-hal yang dapat mengotori daripada ketakwaan. Ada istilah di Jawa, reok itu gimana reok? Di Ponorogo. Di Ponorogo. Istilah reok di Ponorogo itu yang pegang-pegang reoknya itu dinamain siapa? Namain siapa? Oh nggak paham? Warok. Iya kan? Apa kalimat warok itu? Bahasa Arab. Iya kan? Subhanallah. Orang yang pegang reok itu saja, orang yang memang sudah melalui klarifikasi. Harus bersih. Termasuk juga asal mulanya, awalnya orang-orang yang menjauhi daripada hal-hal yang sifatnya tidak benar. Subhanallah. Bayangkan. Megang itu saja, reok saja orang warok. Bagaimana orang yang memegang gelar wali? Akan sesederhana yang kita ketahui selama ini. Subhanallah. Karena mentang-mentang kuburannya diziarahin, wali. Subhanallah. Iya kan? Tidak punya kriteria yang tepat. Kriteria yang memang benar-benar kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Semua kembali kepada perasaan. Kembali hanya sekedar banyak pengikutnya. Karena ini, karena itu. Subhanallah. Kalau kriteria wali itu istilahnya terlalu liar, bebas. Subhanallah. Setiap dari kita alhamdulillah jadi wali. Iya kan? Minimal wali murid. Subhanallah. Tapi hal ini prinsip akidah. Pastinya dalam agama pun juga diberikan panduan. Diberikan panduan. Ada tuntunannya, ada batasannya, ada kriterianya. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim sudah dijelaskan kriterianya tentang siapa itu wali. As-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Seperti Abu Bakar, tidak ada satupun para sahabat yang datang setelah beliau dari mulai Umar, Uthman, dan juga sahabat yang ada pada waktu itu di zaman beliau mengatakan Abu Bakar wali. Nggak ada. Pernah dengar riwayat yang mengatakan waliullah Abu Bakar As-Siddiq? Pernah dengar nggak? Subhanallah. Padahal as-sahabah, mereka lah orang-orang yang paling terdepan daripada imamnya para aulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tapi di fenomena di negeri kita kan gampang sekali yang pakai nama gelar-gelar wali. Nyemprot-nyemprot mobilnya orang dibilang wali. Subhanallah. Kan bingung kita gitu kan, subhanallah. Dari mana kriteria ini gitu? Subhanallah. Ngerusak ini, ngerusak itu, dibilang wali. Bahkan sampai ada sebuah istilah,
Kami dengar langsung dari orang tua kami. Kalau dari golongan tertentu, ketika melakukan hal-hal yang menyimpang gitu kan, dinamakan majdub. Tapi kalau dari kelompok yang lain melakukan hal-hal yang sifatnya menyimpang, dibilang maghrum. Subhanallah. Tidak konsisten gitu kan di dalam memberikan kriteria terhadap yang namanya wali. Karena beda antara majdub dengan maghrum. Kalau majdub di sini maksud mereka adalah orang-orang yang punya kecenderungan di luar akal. Itu maksudnya. Yang tidak bisa diterima oleh akal, itu majdub. Tapi kalau maghrum, gila. Tidak konsisten gitu kan? Subhanallah. Ini juga menjadi catatan dan banyak di masyarakat seperti itu. Wallahu a'lam, masyarakat yang mana, wallahu a'lam. Intinya ahli sunnah wal jamaah tidak mengingkari yang namanya karomah para wali. Apa itu karomah? Apa itu karomah? Ada yang tahu apa karomat sebenarnya? Kelebihan. Karomah itu adalah anugerah. Karomah itu adalah anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun bisa mendapatkan karomah tersebut. Bisa mendapatkan karomah tersebut. Karena karomah dengan mukjizat tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Dua-duanya anugerah karunia dari Allah. Karomah diberikan kepada selain Nabi dan juga bisa kepada Nabi. Tapi kalau mukjizat khusus Nabi. Karena karomah hanya sekedar kelebihan yang sifatnya dia sendiri tidak tahu kalau itu anugerah karunia dari Allah. Di luar daripada nalar dia. Tapi kalau mukjizat adalah karomah anugerah karunia Allah Ta'ala diberikan kepada Nabi dan juga para Rasul dengan tujuan untuk membuktikan dirinya adalah seorang utusan Allah dan untuk mengalahkan mereka-mereka yang tidak mempercayai tentang kenabiannya.